Perkenalkan, nama saya Melanie Purwonton dengan NPM 4783818 dari kelas TRPL 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu PHP. Di sini pengenalan tentang PHP. Apa itu PHP? PHP adalah singkatan dari Hypertext Processor, yang awalnya PHP ini merupakan singkatan dari personal homepage sebelum munculnya Hypertext Processor ini. Namun seiring perkembangan zaman sekarang ini berubahlah personal homepage tadi menjadi luas, dan bahasa script server yang digunakan dalam pengembangan web juga sudah bisa dari PHP. Selanjutnya PHP ini juga adalah bahasa script yang open source yang digunakan untuk membuat halaman web yang dinamis dan interaktif, karena bahasanya dieksekusi di sisi server, yang berarti kode PHP-nya diproses di server dan hasilnya dikirimkan ke browser dalam bentuk HTML. Nah, PHP juga dapat digunakan bersama HTML dan memungkinkan perkembangan untuk menambahkan fitur dinamis tanpa memerlukan data-data yang eksternal. Selanjutnya ini ada cara kerja PHP dan web server, yang dimana klien ini berdiskusi dengan Apache dan PHP seperti saat kita sedang mencari atau mereload sebuah searching atau apa yang lain, maka Apache dan PHP ini akan berguna dan menjadi database. Begitu pula dengan database di PHP dan Apache, maka ia akan berfokus pada cloud. Selanjutnya ada konsep sistem dalam web. Selanjutnya ada komponen, peran kunci, dan contoh. Ini klien atau browser itu mengirim permintaan dan menampilkan hasilnya. Contohnya itu kayak Chrome, Firefox, Safari. Selanjutnya ada web server, yang dimana perannya itu mendengarkan permintaan, mengelola koneksi, dan tahu kemana harus memasukkan file PHP yang udah dibuat. Contohnya ada Apache dan Linux. Selanjutnya ada PHP interpreter, yang dimana perannya untuk mengeksekusi kode PHP dan menghasilkan HTML. Contohnya ada PHP Engine. Selanjutnya ada database, yang dimana database ini adalah untuk menyimpan dan mengambil data dinamis yang dibutuhkan dari MySQL, MariaDB, atau script PHP. Selanjutnya ada PHP file. PHP file ini yang pertama ada file yang terdiri dari teks HTML dan CSS. Yang kedua, file PHP ini mempunyai extension .php, .php3 atau phtml. Selanjutnya script PHP dapat ditempatkan di dalam dokumen HTML. Selanjutnya ada sintaks dasar dalam PHP. Sintaksnya harus memiliki tanda segitiga ini sebagai pembuka, dan harus ada tanda tanya dan segitiga ini juga sebagai penutup, karena kalau tidak ada di dalam PHP itu dia tidak akan jalan atau dapat menyebabkan error. Selanjutnya ada komentar PHP. Nah, ini komentar ini biasanya digunakan kalau ya kita biar ingat aja ya, itu kegunaan sintaksnya itu buat apa gitu. Kalau untuk komentar dalam satu baris, dia sintaksnya itu seperti ini. Ada slang 2, komentarnya apa isinya, itu untuk satu baris. Tetapi kalau komentarnya memakan banyak baris atau lebih dari satu baris, maka sintaksnya itu kayak gini, slash dan bintang. Selanjutnya ada struktur dasar script PHP. Sebuah script PHP dasar memiliki 3 elemen utama. Yang pertama ada tag pembuka, kode PHP itu sendiri, dan tag penutup. Tag pembuka ini adalah sebuah pembuka. Dia menggunakan simbol segitiga dan tanda tanya PHP. Kemudian semua kode PHP ini harus dimulai dengan tag pembuka yang standar.
Kemudian ada kode PHP di antara teks pembuka dan penutup. Anda menambahkan instruksi fungsi dan logika Anda. Setiap pernyataan atau statement PHP harus diakhiri dengan titik koma supaya dia itu tidak error. Selanjutnya harus ada penutup. Kalau sudah ada pembuka, dia biasanya harus diakhiri dengan tanda penutup. Selanjutnya ada variabel dan data. Variabel itu adalah sebuah wadah untuk menyimpan data. Ciri-ciri variabel di dalam PHP yang pertama diawali dengan tanda dolar, terus tidak memiliki angka di awal sintaks dan boleh mengandung huruf, angka, dan underscore. Kemudian bersifat case sensitif atau huruf besar / kecil. Data PHP selanjutnya ada data. PHP ini termasuk data akan mengikuti mengikutkan arti tipe data yang mengikuti nilai dimasukkan. Contoh tipe data itu yang pertama ada string, integer, ada float, boolean, array, dan lain-lain. Selanjutnya ada contoh variabel dan data. Dia ini ada contoh untuk penggunaan database-nya, ada dolar nama Anda. Di sini itu salah. Penjelasan lebih lanjutnya di sini. Ini dolar nama Anda ini salah karena tadi ciri-ciri dalam PHP itu tidak boleh ada spasi, sementara di sini ada spasi, jadi dia tidak bisa atau bakalan error. Alasannya karena masih ada spasi. Selanjutnya ada dolar kota. Kenapa bisa? Karena huruf semua, tidak ada spasi. Nah, selanjutnya ada jenis kelamin, ini tidak bisa karena ada spasi juga. Selanjutnya ada SBIL, ini bisa karena ada underscore. Di sini dia tidak ada spasi karena ada underscore. Yang dimana tadi ciri-cirinya itu kan harus menggunakan underscore ya, tidak bisa spasi. Nah, ini setuju saudara kenapa tidak bisa? Karena tidak bisa diawali dengan angka. Selanjutnya ada menampilkan data. Gunakan perintah echo print data atau print data echo atau data, yang dimana gunakan echo jika hanya ingin menampilkan output biasa. Terus selanjutnya gunakan print jika butuh return value, misalnya untuk ekspresi atau debug tertentu. Selanjutnya ada operator PHP aritmatika. Kalau untuk penjumlahan ya biasanya ya ini plus minus, untuk perkalian bintang, untuk pembagian dia slash, untuk modul nah, untuk kodenya itu seperti ini nih, seperti yang dicontoh ini. Untuk menjumlahkan, mengurangi, mengalihkan, membagi, kemudian pangkatan A, B. Selanjutnya operator PHP, penugasan dan perbandingan. Di sini mengisi nilai 10 ke variabel menggunakan string. Nanti akan kita coba. Selanjutnya ada operator PHP logika N, true jika kedua nilai bernilai true, atau true jika nilai awalnya false. Selanjutnya true jika hanya salah satu true, bukan dua-duanya. Selanjutnya ini ada operator PHP string menggunakan tanda titik. Nah, ini akan kita buat atau kita praktek langsung. Yang pertama kita masuk dan membuat filenya dulu biasanya di exam. Kebetulan tadi saya sudah buat, tinggal buka aja ya. Kita buat file dulu di sini. Tadi aku udah buat, namanya itu Miliani. Kemudian kita masuk ke VS Code. Oke, di sini kita masukkan ini itu kode PHP-nya.
ini. Setelah ini kita masukkan, kita save. Nah, setelah itu kita masuk ke ini nama folder tadi, terus mail PHP ini nama PHP di VS Code-nya tadi. Terus maaf, sebelumnya kita aktifin dulu XMPP-nya. Tadi ada kesalahan ya. Kita aktifin dulu XMPP-nya. Kita aktifin yang bagian Apache dan MySQL. Jika sudah hijau kayak gini, mungkin dia sudah running atau sudah jalan. Kemudian ini kita reload. Nah, ini sudah jadi. Bentar. Jadi inilah hasil dari akhir untuk mempraktikkan yang di sini tadi. Ini sebenarnya juga bisa dipraktik, cuman saya ganti di bagian ini sintaks PHP-nya. Mungkin bisa kita coba kalau ini dihilangin. Coba. Kalau ini dihilangin, mungkin kita boleh nyoba. Mungkin boleh kita coba di sini. Nah, itu tadi saya buat nama foldernya di sini. Folder saya tadi yang di sini. Kalau kita hapus itu dia bakal jadi hasil akhirnya itu seperti ini. Nah, inilah dia untuk pencobaan sederhana menggunakan PHP